Hai, Assalamualaikum Sobat Bahasa Indonesia. Bertemu lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Dewi. Apa kabar semuanya di masa pandemi ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini Ibu akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 9 nih. Apa ya kira-kira? Materi yang hari ini akan Ibu bahas adalah teks laporan hasil percobaan atau yang biasa disebut dengan LHP. Nah, yang nantinya pembahasan LHP ini akan Ibu bagi menjadi dua bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Jika sudah selesai, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, ini kita akan membahas teks laporan hasil percobaan atau LHP bagian yang pertama. Apa sih di pembahasan hari ini ada apa saja yang kita bahas? Yang pertama, pengertian teks LHP. Apa sih itu LHP? Mengapa bisa disebut LHP atau laporan hasil percobaan? Lalu yang kedua di pembahasan ini, apa saja atau bagaimana ciri dari teks laporan hasil percobaan itu sendiri? Bagaimana? Sudah siap menuju ke pembahasan yang pertama? Nah, kita bisa lihat di sini ada dua foto ya, dua gambar, yaitu gambar ini siswa sedang praktikum, lalu di sini ada percobaan atau eksperimen menguji listrik dari kentang. Pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut, misalnya praktikum di laboratorium atau melakukan percobaan yang lain? Nah, jika sudah pernah, kegiatan tersebut ada kaitannya dengan teks laporan hasil percobaan yang akan kita bahas hari ini. Apa sih Bu kaitannya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi sekaitan dengan foto yang tadi, foto sedang praktikum, teks laporan hasil percobaan ini merupakan teks yang mendeskripsikan percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan dari LHP sendiri adalah memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan berkelompok atau individu. Nah, lalu apa saja Bu ciri-ciri dari laporan hasil percobaan? Ciri dari teks laporan hasil percobaan di sini ada 6 ya. Yang pertama, sudah pasti melaporkan hasil dari percobaan itu sendiri. Yang kedua, percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Nah, ini hal yang paling mendasar ya dari ciri teks LHP, yaitu percobaan ilmiah yang dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Kenapa Bu menjadi mendasar percobaan ilmiah? Nanti akan Ibu bahas dengan yang nomor 4 ya, akan Ibu kaitkan dengan yang nomor 4. Sebelumnya kita ke nomor 3 dulu. Berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Jadi seperti tadi, misalnya tujuan dari percobaan ini adalah ingin mengetahui tingkat listrik atau kadar listrik pada kentang misalnya. Lalu yang nomor 4, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan serta prosedur pelaksanaan percobaan. Loh Bu, kalau baca yang nomor 4 berarti apa bedanya dong Bu dengan teks prosedur yang pernah kita pelajari di kelas 7? Nah, ini tadi seperti yang Ibu bilang, ada kaitannya dengan yang nomor 2. Meskipun di teks LHP ini ada prosedur pelaksanaan percobaan, lalu bahan dan alat yang dibutuhkan, itu kan sama dengan teks prosedur ya. Bedanya yang membedakan antara teks prosedur dengan teks laporan hasil percobaan adalah ini. Jika teks prosedur itu kan masih sederhana ya, misalnya
prosedur atau cara membuat nasi goreng, cara membuat es krim misalnya. Nah, jika di LHP ini lebih spesifik, lebih kompleks ya. Jadi percobaannya itu adalah percobaan ilmiah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi apa bedanya teks prosedur dengan teks laporan hasil percobaan? Ya, pintar sekali. Kalau LHP itu ke ilmiah, kalau prosedur ke hal-hal yang lebih sederhana ya. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Jadi jangan lupa tuh langkah awal, langkah terakhir, lalu hasilnya itu harus dicatat sedetail mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu yang terakhir nomor 6, dijabarkan simpulan hasil percobaan menurut analisis dan pembahasannya. Jadi dijabarkan, dideskripsikan seperti itu. Bagaimana? Ada yang belum paham atau masih kurang dimengerti, ingin ada pertanyaan tentang teks laporan hasil percobaan ini? Jika masih ada yang belum dipahami tentang pengertian atau ciri dari teks laporan hasil percobaan, bisa tulis komen di bawah ya. Nah, untuk pembahasan teks LHP bagian 1, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan teks LHP bagian 2 ya. Sampai jumpa. Salam Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.